mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, tema perhentian di dalam Tuhan ini satu pokok pergumulan yang memang sedang saya gumuli. Saya sedang masuk dalam pergumulan ini, saudara. Jadi bagi saya ini hal yang sangat mengasyikkan. Karena saya juga sedang belajar bagaimana bisa menemukan istirahat, keteduhan, perhentian di dalam Tuhan. Satu hal yang pasti, saudaraku, bahwa kalau kita menemukan istirahat di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kokoh, tabah menghadapi segala keadaan. Sebab keteduhan, ketenangan di dalam Tuhan itu membuat kita sanggup menopang, memikul segala keadaan yang sulit bagaimanapun. Sebab tanpa sadar orang mengharapkan keteduhan, ketenangan atau istirahat dari banyak hal. Keadaan yang tidak bermasalah, keadaan yang menurut dia tidak menyulitkan hidupnya, itu juga sering dijadikan sebagai tempat istirahatnya. Padahal dalam hidup ini, saudara, hampir kita tidak pernah menemukan satu suasana di mana kita tidak memiliki masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya waktu, kita harus mengalami proses penuaan, sakit, dan pasti menuju kematian. Itu pun juga sudah masalah. Dan betapa bodohnya manusia yang takut terhadap kematian sehingga jiwanya menjadi tidak tenang. Sementara kematian merupakan realitas yang tidak bisa dia hindari. Dia tidak kokoh menghadapi keadaan itu. Dia tidak kokoh. Orang merasa mendapat istirahat kalau suaminya baik, ekonominya baik. Saya kira saudaraku sekalian, dunia kita yang jahat ini telah mencetak banyak suami yang tidak menjadi suami yang baik. Kalau saudara mengharapkan suami saudara baik, saudara tidak akan pernah merasa tenang hidup. Kalaupun suami kita baik, itu pun juga untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Kita bukan berharap suami kita rusak, saudara. Tetapi keadaan yang paling buruk, the worst, keadaan yang paling buruk. Kalaupun punya suami yang tidak membahagiakan, Anda juga tidak perlu menjadi gelisah. Tidak perlu merasa bahwa Anda dalam situasi yang tidak nyaman. Karena kenyamanan kita bukan pada suami. Kenyamanan kita, keteduhan kita, ketenangan kita, istirahat kita harus ada di dalam Tuhan. Nah, nanti kita belajar bagaimana menjadikan Tuhan tempat istirahat kita. Banyak orang, saudaraku sekalian, yang salah memahami hidup ini. Dan kesalahan itu telah dibangun sejak kecil. Sejak kecil. Apa yang dia lihat dari lingkungannya, apa yang dia lihat dalam keluarga, dalam pergaulan, dalam hidup banyak orang, yang dipahami sebagai kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan, atau yang sama dengan istirahat itu. Punya uang, tidak bermasalah, keadaan menyenangkan menurut versi manusia pada umumnya. Nah, orang-orang seperti ini, saudaraku sekalian, tidak akan menjadi kokoh waktu menghadapi kesulitan dan problem. Dia akan jadi rentan, saudara. Nah, yang kedua yang lebih mengerikan, orang yang tidak beristirahat di dalam Tuhan, itu adalah orang-orang yang akan mudah berbuat dosa. Ini paling mengerikan. Sebab dosa itu atau kenikmatan itu menjadi istirahat atau kenyamanan hidup. Begini, saudaraku sekalian.
Manusia itu kan terdiri dari manusia batiniah dan lahiriah. Dua-duanya memiliki kebutuhan, saudara. Biasanya kalau lahiriah ini menyangkut makan minum, ini seks. Berikutnya istirahat fisik, tidur, ya, berhenti bekerja lelah. Batiniah ini, saudaraku, macam-macam, saudaraku. Ya, ini ada kehormatan, kebahagiaan, atau kesenangan karena barang-barang branded, karena uang. Jadi kalau orang sudah biasa, misalnya kehormatan, dihormati orang atau dipuji orang itu, jiwanya bahagia kan? Maka dia menggerakkan hidupnya untuk memiliki kehormatan, dan kehormatan ini ditopang oleh pangkat, gelar, ya, gelar akademis, jabatan, kedudukan. Sepanjang umur hidupnya atau sebagian besar umur hidupnya dipakai untuk ini. Kalau dia terhormat, dia nyaman. Dan rata-rata atau hampir atau semua manusia ya begitu. Dalam bersosialisasi dengan manusia lain, kalau dia dianggap tidak penting, dia disingkirkan, dicuekin, diemberin, dia merasa nggak bahagia, dia tersinggung. Makanya dia mencari kebahagiaan, kesenangan yang bisa menyangkut kehormatan juga lewat barang-barang, barang branded. Dia seneng, hatinya maknyus ya. Uang, kalau dia punya uang dalam jumlah sekian, misalnya punya uang dalam jumlah besar, 30 miliar, seneng. Tapi kalau cuma 3 juta, dia nggak happy. Maka dia berusaha mendapatkan 30 miliar. Ketika sudah punya 30 miliar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia lihat orang punya 50 miliar. Dia akan berpikir kalau uangku 50 miliar, aku lebih bahagia. Dan seterusnya. Bukan tidak boleh punya uang, saudara sekalian. Tetapi inilah manusia pada umumnya. Lahiriah makan. Orang yang sudah biasa makan tertentu, misalnya harus ada daging, tidak ada daging, nagih. Biasa makan nasi, kalau nggak ada nasi, nagih, saudaraku. Sama dengan seks. Ini khususnya pria ya, wanita juga tentu ada. Kalau seorang pria sudah biasa melampiaskan seksnya dengan banyak wanita, dia akan nuntut. Maka jangan heran kalau ada orang yang terjerumus dalam hubungan seks bebas dengan dalam dunia prostitusi ya, dengan PSK. Dimaki, diomeli masih saja berbuat itu karena nagih. Yang ini juga sebenarnya nagih. Kalau orang udah biasa tidur siang, maunya tidur terus, dia nggak kerja keras bisa. Oke. Kalau orang istirahatnya, rasa nyaman tenangnya itu pada sesuatu, secara batiniah maupun lahiriah tadi ya, demi kepuasan atau demi kesenangan itu, dia bisa, demi kesenangan, demi kepuasan itu, dia bisa melakukan apapun. Tuhan tidak kelihatan. Pada waktu dia melakukan pelanggaran demi kepuasan dirinya, Tuhan tidak melihat, dianggapnya. Tuhan tidak berbuat apa-apa, aman-aman saja. Dan terus tergulung dalam kebiasaan tersebut, dan makin hari makin terikat seperti candu. Dia akan menuntut lebih banyak. Anda bisa lihat nggak ada wanita yang tidak bisa tersinggung? Ada wanita yang tidak bisa mengalah. Anda melihat ada pria-pria yang tidak bisa hidup benar. Apalagi kalau sudah kena materi ya, materialistis. Sampai tidak bisa tidak materialistis. Karena dia terbentuk lewat pengalaman dan perjalanan hidupnya tersebut. Kalau misalnya sambil contoh ya, ini contoh saja ya saudara. Orang suka makan soto kambing yang banyak lemaknya misalnya.
Ya, bukan salah makan sate kambing asal sesekali saja. Terus kan nagih itu. Wah, yang berlemak-lemak nih, wah enak ya. Yang kuahnya ada minyaknya keling-keling, makin berminyak makin gurih. Ketika dia membiarkan dirinya diperbudak oleh makanan itu, dia makan. Makan, habis makan, ya kenapa aku makan ya tadi ya. Ini kalau terus-menerus bisa stroke memang. Nah orang sudah mulai sadar kan, aduh kenapa saya makan ya tadi ya. Coba kalau aku bisa melewatinya. Nah setelah makan kan baru begini. Ya aduh kalau tahu tadi nggak makan. Tapi setelah itu setelah makan. Setelah puas ya. Setelah puas. Sama seperti orang main judi, sama dengan seks, sama dengan yang lain. Oke. Sudah puas baru, aduh kenapa ya aku buat. Nah. Sama seperti candu. Wah lebih berat lagi ya narkoba. Ya. Makanya kalau narkoba habis mengkonsumsi narkoba, diomelin, dia nangis, dia mau bertobat. Tapi 3-4 hari lagi, dia bisa lupa janjinya. Nah pada waktu nagih, tadi saya ambil contoh soto itu ya, apa yang lemak-lemak itu ya, nagih. Dia tahan, dia bisa melewatinya. Itu ketergantungannya berkurang, tidak lenyap. Dari 10 jadi 9,9. Besok lagi dia mengalami proses itu. Dia bertahan jadi 9,5. Itu makin jauh, nanti 8,4. Jadi cepat akan makin cepat. Tapi ketika dia berkata sekali berhasil 9,9, besok lagi gagal. Nanti balik ke 9,9 atau dari 10. Besok lagi diberi kesempatan, dia lakukan itu jadi 10,5. Sampai akhirnya dia nggak bisa meninggalkan. Pernahkah saudara berdoa begini, Tuhan bagaimana aku bisa tidak mengingini sesuatu tanpa kenyang? Kan orang kalau sudah pengen punya barang branded ya, setelah punya ya udah punya kan, tunggu bosennya 2 tahun lagi kan. Puas kan? Bagaimana merasa puas tanpa mendapatkan barang itu? Bagaimana aku bisa puas tanpa makan dan merasa sudah makan, jadi nggak makan? Ini juga untuk soal judi, seks dan lain-lain, kehormatan juga. Sudah dapat kehormatan, sudah dapat hormat. Nanti dia mau mempertahankan kehormatan itu atau mau lebih? Bagaimana merasa tetap terhormat walaupun tidak mendapatkan kehormatan dari manusia? Satu jawabnya, istirahat dalam Tuhan. Istirahat dalam Tuhan. Makanya kalau orang tidak memiliki pengalaman hidup beristirahat di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah hidup suci. Tidak akan pernah. Sebab dia menggantikan tempatnya Tuhan. Dia menggantikan tempatnya Tuhan. Orang yang berani mengatakan Tuhan tempat istirahatku, itu adalah orang-orang yang pasti bisa hidup suci. Sebab ketika dia menjadikan Tuhan tempat istirahatnya, nanti saya jelaskan lagi ya, dia sudah berhenti dari semua keinginan. Semua keinginan yang dimiliki haruslah sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Dan ini hal yang tersulit di dalam hidup. Tersulit di dalam kekristenan. Dan banyak orang menganggap ini aneh. Orang menganggap ini tidak mungkin. Yang mengatakan atau yang mengkhotbahkan ini juga memang belum sempurna. Tapi mengerti. Tahu. Bagaimana aku bisa kenyang tanpa makan, Tuhan? Bagaimana aku bisa terhormat tanpa dihormati manusia? Bagaimana aku bisa puas tanpa melakukan hal-hal itu? Sebab kalau aku membiarkan diriku untuk puas dari hal itu, akan jadi belenggu, jadi ikatan. Sebaliknya ketika aku menjadikan Tuhan sebagai istirahatku, sama dengan kenyamananku, kebahagiaanku, aku juga akan makin terikat di dalamnya. Hanya masalahnya saya beritahu,
Orang terikat dengan dunia akan lebih mudah daripada terikat dengan Tuhan. Orang tercandui dengan barang dunia jauh lebih mudah dari tercandui oleh Tuhan. Tapi kalau orang sudah sungguh-sungguh tercandui oleh Tuhan, dia tidak akan bisa balik ke dunia. Dia tidak akan bisa balik ke dunia. Pernahkah saudara berpikir sebenarnya Tuhan itu menginginkan apa dalam hidup ini? Apa sih yang Tuhan kehendaki? Pernahkah saudara mempersoalkan itu? Saya mempersoalkannya pada waktu saya ada di hadapan Tuhan. Saya duduk diam, saya mempersoalkan apa sebenarnya yang Engkau kehendaki. Kebaktian seperti ini jadi pendeta? Enggak. Tuhan menghendaki satu orang atau satu pribadi yang hatinya bisa menjadi kekasih Tuhan. Saya ingat kata Tuhan, firman Tuhan mengenai Daud. Dia memiliki hati yang berkenan. Heart after God. Heart after God. Hati di hadapan Tuhan. Hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, cari orang yang punya kekasih jadi begini, saudaraku. Nah, seperti saya sebagai pendeta yang begitu sibuk dalam pelayanan. Merasa sudah ada di dalam hadirat Tuhan, sudah diperkenan Tuhan. Dalam pengabdian, pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi, hati saya belum menjadi kekasih Tuhan. Karena saya menjadikan hal-hal lain, bahkan dalam pelayanan itu, sebagai kesukaan. Bayangkan, kalau kegiatan pelayanan yang kita anggap sebagai kudus, benar pekerjaan Tuhan, itu pun tidak boleh jadi berhala, apalagi yang lain. Seorang yang belum beristirahat di dalam Tuhan, tidak mungkin hidup suci. Tidak mungkin. Kita harus sampai pada satu kerinduan yang kuingini Engkau saja. Jadi ketika saya dulu membaca Mazmur pasal 73, itu sebenarnya pas kesukaan saya, saudaraku. Saya belum memahami kebenaran firman Tuhan seperti hari ini. Mazmur 73 ayat 25 kita mulai. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, bukan hanya orang Kristen yang bisa merasa dekat dengan Tuhan. Agama-agama samawi seperti agama Yahudi yang percaya adanya Allah, Allah itu esa, percaya ada surga, yang juga memiliki hukum. Agama-agama samawi itu agama-agama yang membuka peluang, saudara. Agama-agama yang berpotensi di mana orang-orang yang beragama ini, terutama yang fanatik atau tokoh-tokohnya, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Atau berusaha punya kedekatan dengan Tuhan. Mereka bisa meninggalkan kesibukan, meninggalkan keramaian dunia untuk menyepi. Tinggal di biara-biara, tinggal di gua-gua. Kalaupun hidup di tengah-tengah masyarakat, mereka berusaha untuk bisa menjadi orang-orang saleh. Di dalam agama-agama samawi selalu ada orang-orang begitu, saudaraku. Dan kita tidak bisa membantah mereka orang-orang yang bisa dinilai mengagumkan. Mengagumkan.
Saya mengerti istilahnya, cuma tidak saya gunakan di sini. Tokoh-tokohnya luar biasa. Yang rela tidak kaya, yang rela berpakaian sederhana, hidupnya diberikan sepenuhnya untuk agamanya. Jam 12 malam dia membangun sembahyang. Dia puasa hari-hari tertentu. Itu. Dan mereka punya kedekatan yang istimewa loh dengan yang dipercayai itu. Jadi tidak heran kalau Daud atau penulis Mazmur ini, walaupun belum hidup di zaman perjanjian baru, sudah memiliki prinsip yang begini mengagumkan. Ini bukan orang Kristen. Ini belum memiliki Roh Kudus yang dimeteraikan seperti kita. Ini belum zaman anak-anak Allah. Bisa mengatapkan siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi kita jangan picik. Orang-orang non-Kristen pun yang beragama samawi, mereka bisa memiliki prinsip ini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingin di bumi. Mereka juga mau masuk surga. Mereka rela berkorban apapun demi Tuhan yang dipercayai itu. Demi Allah yang dipercayainya itu. Jadi tidak heran kalau agama Yahudi, ini kan agama Yahudi, Yudaism. Pengikutnya bisa memiliki prinsip seperti ini, sudah punya prinsip seperti ini. Nah ironinya, orang Kristen malah tidak sanggup. Itu berarti memang Kristennya salah. Injil yang didengar itu Injil palsu. Sedikit sekali. Dan ketika saya menyadari hal ini, ya saya tidak bisa menghindar untuk mengambil keputusan. Saya harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tidak boleh ada keinginan dalam diriku yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Satu hal yang sangat penting yang saya mau beritahu kepada saudara. Kan kita tadi mengatakan bahwa orang harus beristirahat di dalam Tuhan. Baru bisa hidup benar, tidak judi, tidak ini, tidak itu ya. Tidak cuma mikir barang branded, tidak hanya mau jalan-jalan. Bagaimana kita bisa mensukseskan proses itu? Yang kita lakukan harus menggantikan kesibukan. Anda harus punya kesibukan yang mengarah ke sana. Jadi hal-hal yang tidak perlu kita lakukan jangan dilakukan karena bisa merusak spirit kita. Harus digantikan. Misalnya orang main judi, harus diganti ke gereja. Misalnya nonton TV, harus diganti berdoa. Tidak bisa tidak. Kalau sukanya jalan-jalan, harus diganti. Kenapa aku suka jalan-jalan? Kenapa aku gak suka yang ini? Diganti. Saya berkata ini karena saya melatih. Kenapa saya mengingini itu? Kenapa saya harus ke sana? Aku lebih baik merindukan Tuhan. Kenapa aku tidak merindukan Tuhan? Kenapa aku kurang merindukan Tuhan? Aku memilih merindukan Tuhan. Saya kira banyak pendeta yang tidak merindukan Tuhan. Sungguh. Karena saya jadi pendeta pernah tidak merindukan Tuhan. Hari ini pun juga belum stabil sekali. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jangan sampai gereja, pelayanan, jadi komoditas dia cari uang. Atau membuat dirinya eksis atau mengaktualisasi diri. Ini loh aku. Ironis. Guru sekolah Alkitab cuman guru. Sekolah Alkitab jadi komoditi cari uang. Pendeta khotbah melayani jadi komoditi cari uang. Bukan tidak boleh dapat gaji di sekolah Alkitab. Bukan tidak boleh dapat persembahan atau PK atau apapun namanya untuk kehidupan sang hamba Tuhan. Memang beliau harus hidup dari Injil. Tetapi kerinduan kita harus Tuhan. Jadi waktu saya menulis lagu yang kuingini engkau saja itu sebenarnya saya belum mengingini dengan benar. Dan saya harap ini terakhir. Artinya sudah sampai peak, puncak. Tinggal bagaimana saya mempraktekannya. Kalau harga diri kita dilecehkan, kita dikhianati, kita tersinggung, ya tidak apa-apa sudah. Yang kuingini bukan tidak dilecehkan, yang kuingini engkau saja Tuhan.
Harga diri kita diinjak-injak, kita nggak dipandang. Wah, dulu marah, tersinggung. Itu sudah jadi irama diri kita, irama hidup kita. Makanya betapa sulitnya, saudaraku, proses ini. Dari kecil memang yang bisa membuat dia senang, yang membuat dia nyaman, dia merasa dapat istirahat itu kehormatan. Sekarang bagaimana mengganti cara berpikir yang salah itu? Kehormatannya diganti dengan kemuliaan bagi Tuhan. Wah, ini tidak gampang. Kalau saudara menghadapi masalah berat, seberat apapun, Anda ikuti yang saya khotbahkan, Anda jadi kuat. Kuat. Anda nggak menuntut keadaan, Anda nggak menuntut manusia, apalagi nuntut Tuhan. Nah. Makanya di kalimat sebelumnya bagus sekali. Nah, ke kalimat sesudahnya ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi walaupun kita tidak memiliki apapun yang dipandang oleh manusia pada umumnya sebagai kebahagiaan, tempat istirahat atau kenyamanannya, kita tetap berkata, aku mengingini Tuhan. Tidak ada cara lain untuk memperoleh istirahat di dalam Tuhan kecuali ini, saudara. Sekarang kita periksa diri kita masing-masing. Saudara jangan memandang khotbah saya ini terlalu keras atau terlalu ekstrim. Ini standar. Saudara tidak mau ikut, terserah. Inilah Injil yang benar. Nah, kalau agama lain, agama-agama samawi ya, memiliki orang-orang yang berani melepaskan segala sesuatu untuk memiliki Tuhan atau Allah yang dia percayai, mengapa kita tidak lebih dari mereka? Kita anak-anak Tuhan. Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Kita ditebus dan kita bukan milik kita sendiri. Kita milik Tuhan. Kenapa kita tidak berlebih berani? Ini kan pasti akibat salah asuh. Dibanding agama saja juga kalah. Agama-agama tertentu yang membuat pengikutnya jadi begitu fanatik. Kita belum fanatik. Saudaraku sekalian, saya tadi katakan asik ya, kita lagi belajar di sini. Asik, saudara. Asik sekali. Saya belum lulus, tapi saya sudah masuk ke wilayah ini dan saya rindu agar saya makin maju ke depan. Sebab kalau saya tidak maju ke depan, siapa yang jadi contoh? Mengapa rumah tangga berantakan? Dasarnya apa? Banyak alasannya. Tetapi kalau setiap anggota keluarga dalam hal ini suami istri memiliki prinsip yang diajarkan Alkitab, tidak mungkin ada konflik atau keributan, tidak mungkin. Kadang-kadang nggak pernah rukun, nggak pernah nyambung, karena ada will wanita idaman lain. Dia nggak takut Tuhan, dia pikir punya will itu lebih bahagia, kan begitu. Ada pil, dia idaman lain. Karena merasa punya pil itu lebih lengkap, lebih bahagia. Konyol kan? Nanti ada pil 1, pil 2, pil 3. Loh iya, pil 1, pil 2, pil 3. Loh ini benar. Atau karena sudah jenuh dengan istri, atau bosan dengan suami. Karena suami tidak membahagiakan, uang tidak cukup. Karena istri sudah berubah bentuk. Dan tidak melayani dengan baik. Galak lagi dan lain sebagainya. Makanya menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Menikah itu memberi kebahagiaan. Dan masing-masing kita harus sentralnya Tuhan. Jangan menikah dengan pria atau wanita yang tidak takut Tuhan. Bencana, saudara. Yang takut Tuhan saja bisa meleset. Apalagi tidak takut Tuhan. Tapi kalau kedua-duanya sungguh-sungguh mengerucut ke Tuhan, wah, nggak mungkin ada keributan sampai cerai, sampai pukul-pukulan berantem, nggak mungkin. Mungkin Anda berkata, Pak, bagaimana dengan saya, Pak? Saya sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai istirahat tempat saya berteduh. Tapi istri saya tidak, suami saya tidak, Pak. Ya sudah, jangan harap dia menjadi benar. Kalau memang dia tidak benar, Tuhan pun tidak bisa rubah dia. Ya lebih baik kita ikuti firman Tuhan ini, saudaraku sekalian. Nih, ayat 26.
Saya kira ada ibu-ibu di sini yang kecewa terhadap pasangan hidup. Jangan harapkan dia membahagiakanmu. Kalaupun sampai dia terhilang, itu tanggung jawabnya sendiri. Kalau dia mengkhianati kamu habis-habisan, beri ruangan. Beri ruangan Tuhan yang bertindak. Beri ruangan Tuhannya. Beri ruangan untuk Tuhan membalas. Jangan kamu yang membalas. Dulu kalau saya dikhianati orang, terus ada orang menghina, oh reaksi saya kan beda. Sekarang lihat aja reaksi saya. Oh ya sudah. Beda. Maksudnya orangnya panasan. Darah itu darah panas. Sekarang ya udah dah. Enggak apa-apa. Kenapa? Saya beri ruangan Tuhan bertindak. Sebab kalau aku sendiri yang salah, aku dipukul kok. Kok bela diri? Tahu nggak saudara, hal ini membuat saya lebih dekat Tuhan. Saya menemui dia terus tiap hari. Aku membawanya kepada Tuhan hidupku sendiri. Ngapain aku harus ngurusin orang yang tidak mau bertobat? Aku mesti membereskan diriku sendiri. Dan tidak perlu balas dendam. Biarin. Dia melecehkan aku. Oke. Dia tidak adil terhadap diriku. Enggak apa-apa. Biar Tuhan yang bertindak. Ku beri ruangan Tuhan untuk bertindak. Saudara juga begitu. Mulai sekarang. Terhadap mertua, terhadap menantu, pasangan hidup. Siapapun. Jangan kita sendiri yang membalas dendam. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku sekalian, menjadikan Tuhan sebagai tempat istirahat kita, artinya saudaraku, berusaha untuk menikmati sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan yang diucapkan banyak orang seringkali hanya fantasi. Tapi gak merasa. Yang dia rasanya saat waktu di gereja. Waktu nyanyi, waktu kebaktian. Istirahat di dalam Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai istirahatmu itu begini saudara. Menikmati kehadirannya. Atau dengan kata lain kebersamaannya. Di dalam kehadiran dan kebersamaan tersebut, Allah akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tetapi damai sejahtera yang melampaui segala akal tidak pernah bisa dialami kalau seseorang masih berharap ada yang bisa membahagiakan dirinya. Ini paling berat. Ini paling berat. Orang harus tidak memiliki harapan sama sekali. Ada kebahagiaan dari pihak yang lain. Kecuali hanya Tuhan baru keluar itu damai sejahtera. Ketika Tuhan mengatakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Tidak sama seperti yang diberikan dunia. Orang-orang Kristen pada waktu itu tidak punya apa-apa. Kekayaan tidak. Harga diri tidak. Ancaman tiap hari. Baru damai sejahtera itu dinikmati. Makanya kita tidak bisa ngajarin damai sejahtera ini kepada orang-orang yang masih berharap ada sukacita dari penghormatan, dari makan minum, dari seks, dari duit. Tidak bisa. Saya setelah mengenal kebenaran ini, saya seperti belajar dari nol, starting from zero. Baru belajar. Bagaimana melepaskan semuanya. Ngomong gampang, prakteknya sulit. Anda tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan dan kebersamaannya yang di dalamnya ada damai sejahtera. Kalau saudara masih mengharapkan ada kebahagiaan dari sumber lain. Saya mau jelaskan satu hal yang saya susah mengatakan, tapi saya katakan saja. Kan banyak orang berdoa nih, jam doa juga dia punya. Oh haleluya Tuhan, haleluya, terpujilah namamu. Tapi egonya masih tinggi. Masih pengen dihormati. Masih punya harapan, punya sesuatu. Ya enggak bisa. Bertahun-tahun dia akan mentok di situ. Kalau saudara mau menikmati Tuhan, walaupun Anda punya uang, punya harta banyak, Anda merasa dan mengaku itu milik Tuhan semua. Tapi jangan mulut doang loh.
Kalau hanya menurut doang, Tuhan juga tahu kau bohong. Anda merasa bahwa semua itu milik Tuhan, Anda baru bisa merasakan damai ini. Wah, luar biasa saudaraku. Nah, saya nggak tahu, saya ngajarin saudara-saudara yang udah lama rusak ini, bagaimana jadi. Tuhan, aku tidak memiliki apa-apa kecuali Engkau. Hanya Engkau yang kumiliki Tuhan. Itu baru ada damai mengalir di hatimu. Baru menemukan yang namanya istirahat. Makin banyak yang kau ingini, makin tidak bisa istirahat. Saya ngomong jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku sebenarnya tidak merindukan Engkau dengan kuat. Ya ngomong saja. Tapi ada yang lain yang kurindukan. Aku belum sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. So sorry Tuhan. Karena ada kekasih lain dalam diriku. Kehormatan, pangkat, cita-cita, dan lain-lain. Tapi aku memilih Engkau Tuhan. Sering saya berdoa mengucapkan kalimat ini. Aku memilih Engkau Tuhan. Dan saya minta sih, saya harap saya makin stabil, saudara. Kadang-kadang gak stabil juga gitu. Sudah mengosongkan diri, besok muncul lagi gitu, saudara. Ini kan hati kita memang udah biasa muncul-muncul gitu tuh, saudara. Tapi sekarang mengosongkan diri terus-terus, Engkau kebahagiaanku. Nah, ketika kita mengatakan Engkau kebahagiaanku Tuhan, nanti Tuhan juga buat kita bahagia ketemu teman-teman yang baik, makan bersama, jalan. Kita juga bahagia ketemu anak-anakku yang baik. Aku bahagia juga. Nah, banyak orang gak sanggup untuk mengatakan, aku tidak punya apa-apa selain Engkau Tuhan. Tidak berani. Padahal itu bakal meninggalkan semua. Kenapa nggak mulai sekarang? Bukan berarti uang kita kasih orang. Bukan. Tetap kita ada pada kita. Tapi kita akui, kita rasakan milik Tuhan. Dan kita tidak merasa itu yang membahagiakan kita. Nah kalau sudah begini, Anda tidak mungkin tidak berdoa tiap hari. Tidak mungkin. Karena doa itu kebutuhan, bukan kewajiban. Iya, Bapak Ibu, saudaraku. Pasti sudah akan mencari Tuhan. Pasti sediakan waktu untuk Tuhan. Jangan tidak nurut yang saya ngomong. Nanti 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi Anda juga masih seperti ini. Padahal saudara akan meninggalkan semua. Jadi menikmati kehadirannya. Jadi kemanapun kita berada, kita menikmati kehadirannya. Tidak ada yang kita harapkan. Enggak ada. Kalau aku mau beli barang pun, barang itu berguna untuk hidupku, guna melayani Tuhan. Bukan untuk, wah nanti keren lo punya barang itu. Tuhan gak menyertaimu dalam arti yang benar. Engkau tidak menyenangkan dia. Tuhan tidak nyaman ketika engkau haus kedudukan. Engkau masih haus barang-barang branded. Engkau tidak memuaskan hati Tuhan. Jadi memang Tuhan itu mengatakan lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Betul. Dari kecil udah terlanjur berpikir nyaman karena kekayaan. Wah, saya sudah melihat begitu, saudara. Udah gak bisa ditolong. Bahkan di sekitar Rehoboth lingkungan saya juga. Ini karena kesalahan saya juga. Kalau dari dulu saya seperti hari ini, mungkin saya merubah orang banyak. Bagaimana menjadikan Tuhan sebagai istirahat kita yang pertama ini? Oke? Menikmati kehadiran Tuhan atau kebersamaannya. Untuk itu harus meninggalkan semua keinginan. Yang kedua, bagaimana menjadikan Tuhan tempat istirahat kita? Kita melangkah menuju kerajaannya. Sedang melangkah. Jangan nunggu mati masuk surga. Aku sedang menuju ke sana. Ada orang yang menjalani hidupnya seiring dengan waktu. Dia menjalani hidupnya sambil nunggu mati lalu percaya masuk surga. Orang begitu biasanya nggak masuk surga. Orang yang memang berniat ke surga. Aku menjalani jalan hidupku. Saya kalau lihat langit ke atas, saya mulai kurang merasa rumahku di surga. Ada nggak beres dalam hidup saya. Biasanya 2 penyebabnya. 1, ada dosa yang kulakukan. Atau kesalahan yang kulakukan. 2, ketika aku mengingini sesuatu yang tidak sesuai kehendak Allah.
Jadi gelap langit hidup saya, saudara. Makanya terus belajar terus. Semalam saya berdoa jam 3:30. 3:30 pagi atau sebenarnya jam 3:15 saya bangun. Saya berdoa. Lalu saya tetapkan hati saya mantapkan hati saya. Kerajaan surga. Tujuanku kerajaan surga. Dan kalau aku memberitakan firman, aku harus terus memberitakan hal kerajaan surga. Tidak ada yang lainnya. Gak ada tujuan lain. Kerajaan surga. Dan memang orang akan mulai memandang rendah atau mencibir atau mentertawakan. Biar saja. Kerajaan surga tujuanku. Itu harus kita hayati sekarang. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, kita merasa bahwa seakan-akan kita sudah mau dieksekusi mati, saudara. Seakan-akan. Walaupun masih ada 20 tahun, 30 tahun, jangan-jangan tinggal 5 tahun, atau 5 bulan, atau 5 minggu, atau jangan-jangan 5 jam. Tapi seakan-akan kita sudah sedang dieksekusi. Seakan-akan kita sedang akan dieksekusi. Ketika kita tidak bermaksud berhenti dan menjadikan bumi ini firdaus, tapi kita terus memandang ke depan di mana tujuan kita kerajaan surga, disitulah kita beristirahat di dalam Tuhan. Seperti seorang musafir, dia tahu bahwa perjalanannya itu bukan tujuan, dia terus. Semakin dia memfokuskan diri pada tujuan, semakin dia merasakan ketenangan. Tapi kalau dia berhenti, nyaman, dia mestinya gusar. Ini bukan tujuanku.